"Bagaimana? Semua sudah selesai?" tanya Mbak Soraya pada para asistennya yang berdiri mengelilingiku. "Perfect," jawab mereka hampir bersamaan. "Sebentar lagi acaranya akan dimulai. Pengantin wanita kita sudah harus terlihat cantik dan anggun," ucap Mbak Soraya sambil merapikan mahkota kecil yang ada di atas di kepalaku. Make up-nya juga sempurna. Semuanya sudah oke. "Kau sudah siap menjadi ratu malam ini, Zia," goda Mbak Soraya padaku. Aku hanya tersenyum saja menanggapi setiap ucapannya. Kupandangi wajahku di cermin. Semuanya terlihat bagus dan rapi. Penampilanku sudah seperti seorang ratu. "Hati-hati dengan ujung gaunmu saat kau berjalan masuk ke pelaminan nanti, Zia," ucap Mbak Soraya sambil merapikan ujung gaun pengantin yang kupakai. "Jangan sampai kau tersandung," ucap Mbak Soraya menggodaku. Ia terkekeh sejenak. Tak lama kemudian, ia kembali memegang ujung gaunku. "Sebentar lagi, aku akan membawamu ke ruang resepsi, menemui pujaan hatimu itu. Jangan lupa selalu jaga senyummu. Jangan sampai para tamu melihat pengantin cantik kita ini cemberut," lanjut Mbak Soraya lagi menggodaku. Aku hanya bisa tersenyum. Mas Rangga ada di salah satu kamar di hotel ini. Mbak Soraya sengaja tidak merias kami di satu tempat yang sama, dengan alasan yang membuatku hanya bisa menggelengkan kepala. Biar suamimu itu tambah cinta jika melihat istrinya secantik ini jika berdandan. Ucapan Mbak Soraya itu sukses membuatku tersipu. Malam ini adalah resepsi pernikahan kami. Sejak sore, para asisten terbaik Mbak Soraya sudah membantuku bersiap-siap dan mendandaniku. Gelaran acara resepsi ini dilakukan di sebuah hotel berbintang. Tadinya aku sempat ragu, karena kami hanya punya waktu 1 bulan saja untuk mempersiapkan segalanya. Tapi Mbak Soraya mengatakan, semuanya bisa diatur dan disiapkan sesuai rencana. Mbak Soraya yang mengatur semuanya. Aku dan Mas Rangga hanya memberi pendapat saja. Selebihnya, urusan domestik maupun logistik acara ini ditangani olehnya. Sungguh memiliki seorang kakak ipar seperti dia menghilangkan kegelisahanku. Tenanglah Zia. Aku punya kenalan beberapa pengusaha wedding organizer. Mereka yang akan mengurusnya nanti. Kalian hanya tinggal menentukan tema apa yang mau kalian pilih untuk acara resepsi kalian, ungkap Mbak Soraya kala itu, saat aku dan Mas Rangga meminta bantuannya mengurus acara ini. Uang memang berkuasa dan menyelesaikan urusan apapun. Dalam waktu sedekat itu, resepsi mewah di sebuah hotel berbintang bisa digelar malam ini. Padahal tak mudah mencari tempat atau aula yang kosong di hotel untuk gelaran acara resepsi seperti ini. Rata-rata para penyewa sudah membooking tempat minimal 1 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan acara. Mungkin saja karena ini sudah rezeki kami. Aku mencoba untuk tersenyum. Gaun pengantin ini membuatku benar-benar terlihat sangat berbeda. Kulirik Mbak Soraya yang sibuk memberi pengarahan pada para asistennya. Karena tak lama lagi, aku akan memasuki aula resepsi. "Ayo Zia, sudah waktunya kau masuk. Pengantin prianya juga sudah menunggu di luar," ucap Mbak Soraya lalu membantuku berdiri. Dekorasi dan penataannya membuatku tak henti berdecak kagum. Pandangan mataku menyapu seluruh ruangan ini. Deretan berbagai jenis bunga mawar impor yang segar memenuhi setiap sudut ruangan ini. Tak lupa beberapa ornamen kristal
juga melengkapi interior pelaminan ini. Indah, benar-benar terlihat indah. Harum bunga mawar tercium dari segala arah. Berbagai jenis warna bunga mawar berjejer rapi, menghiasi ruangan ini. Para tamu juga sudah berdatangan, membuatku sedikit gugup saat menjejakkan langkah ke pelaminan. Mas Rangga yang berada di sampingku selalu menebar senyum. Papa pun tak kalah bahagia, terlebih saat melihat para penari adat tengah menari menyambut kedatangan kami. Jangan perlihatkan wajah masamu itu di sini, Zia. Aku takut para tamu akan langsung pulang, ucap Mas Rangga setengah berbisik padaku. Saat kami berdua sudah duduk di kursi pelaminan. Diamlah, Mas. Berbicara denganmu bisa merusak riasan wajahku, balasku. Ia masih bisa tertawa saat semua mata kini memandang kami di atas pelaminan ini. Aku meliriknya sambil tersenyum kecut. Bisa-bisanya ia masih menggodaku di hadapan ratusan pasang mata. Pemandu acara memulai tugasnya, memandu acara ini. Para tamu juga mulai menikmati acara dan hidangan yang tersaji. Musik juga sudah terdengar. Seorang wedding singer kulihat juga sudah berdiri, bersiap untuk mempersembahkan sebuah lagu untuk kami. Aku mengalihkan pandanganku dan mulai menyapu tiap sudut ruangan ini, mencari tamu khusus yang kuundang ke acara ini. Jangan khawatir, ia pasti datang, ucap Mas Rangga. Kau mencari tamu istimewamu bukan? Tanya Mas Rangga, seolah mengerti apa yang kupikirkan. Iya, aku memang mencarinya dan menunggu kehadirannya di sini. Sudah, lebih baik kau jangan berisik, Mas. Bersikaplah seperti seorang pengantin yang sedang berbahagia, cibirku. Aku sudah menebar senyum kemanapun kau berada, Zia, sahutnya, mulai gombal. Berisik, balasku. Ia terkekeh menanggapiku. Itu dia. Wanita itu baru saja datang. Mataku langsung membulat sempurna ketika melihat Pak Gatot dan Tante Mira, orang tuanya Mas Bima, baru saja memasuki aula resepsi ini. Jangan lupa jaga sikapmu. Jangan sampai kau terpancing emosi, pesan Mas Rangga saat ku bilang jika tamu istimewaku sudah datang. Aku tahu, kau jangan khawatir. Lagi pula aku yakin ia tak akan berani. Bukankah saat ini Pak Gatot sedang menjalin kerjasama denganmu, iya kan, Mas? Iya, jawab Mas Rangga cepat. Itu bagus. Senyumku kini makin merekah. Sudah waktunya membalas semua hinaan Tante Mira padaku. Kulirik suamiku itu menghela nafas panjang. Aku yakin ia tahu apa yang akan kulakukan nanti. Maafkan aku, Mas, jika membuat acara resepsi kita menjadi tempat balas dendamku pada Tante Mira. Seorang fotografer meminta izin untuk mengambil dokumentasi untuk beberapa lama. Aku harus mengukir senyum saat sesi pengambilan gambar ini berlangsung. Membuat wajah ini mulai terasa kaku karena terlalu seringnya dipaksa tersenyum. Cukup melelahkan. Ku tarik nafas panjang. Begitu sesi pengambilan gambar ini selesai, para tamu juga mulai berbaris, bergantian untuk bersalaman dengan pengantin. Membuat rasa lelah ini kini semakin terasa. Apa kabarmu, Tante? Aku senang Tante bisa menghadiri acara resepsi pernikahanku. Sambutku pelan sambil tersenyum menyalaminya. Raut wajahnya berubah. Namun dengan cepat ia bisa menguasai dirinya. Ia kembali tersenyum. Wanita ini memang sangat pintar dalam berpura-pura. Selamat ya, ucapnya, seperti dengan senyum yang dipaksakan.
Terima kasih tante. Tak kusangka ternyata aku bisa menikahi seorang pria kaya. Aku berterima kasih karena tante menolakku waktu itu. Jika tidak, mungkin aku akan terus dihina jika masuk ke dalam keluarga tante. Dan aku juga minta pada tante agar mulai sekarang belajar untuk mengenalku lebih dekat. Karena mungkin kedepannya kita akan sering bertemu, bisiku pelan. Ia langsung menatapku. Seketika senyum di wajahnya menghilang. Ia dan suaminya berlalu dari hadapanku. Aku yakin wanita itu kini tengah kesal dan mengumpatku di dalam hatinya. Biarkan saja. Setidaknya aku sedikit merasa puas. Rasanya aku ingin tertawa lepas. Ia yang dulu mengejekku, menghinaku, bahkan menuduhku mendekati putranya demi uang dan kekayaan, kini akan mendapatkan pelajarannya. Saat ini, keadaan sudah berbalik dan mulai menyerang dirinya sendiri. Tak lama lagi, mantan calon mertuaku itu akan tahu bahwa ia akan membutuhkanku demi keberlangsungan bisnis keluarganya. Papa pernah bercerita padaku, jika Pak Gatot terjerat hutang yang cukup besar dengan seorang pengusaha kaya karena bisnis furniturnya yang merugi, membuat beberapa cabangnya ditutup. Demi bisa membayar hutangnya, Pak Gatot menawarkan sebuah proyek kerjasama kepada Papa dengan menjaminkan beberapa ruko yang ia miliki. Aku sendiri tak mengerti proyek kerjasama seperti apa yang sedang ditawarkannya. Karena waktu itu Papa meminta Mas Rangga untuk mempelajarinya. Dan jika Mas Rangga menyetujuinya, maka akan ada dana yang dikucurkan. Dan kabar baiknya, Mas Rangga menyetujui tawaran itu, membuatku kini serasa berada di atas awan. Dengan begitu, keluarga Gatot Hanggono tak akan bisa lagi menyentuhku. Bahkan mereka akan menaruh hormat padaku. Karena jika tidak, bukan tak mungkin Mas Rangga akan membatalkan kerjasama itu dan menarik kembali dana yang sudah dikeluarkannya. Kadang dunia hanya selebar daun pepaya. Ups, hehehe. Terima kasih, ucapku pada salah seorang asisten Mbak Soraya yang membantuku melepas gaun pengantin dan menghapus riasan di wajahku. Ia pun berlalu sambil membawa peralatan kembali. Keluar meninggalkan kamar hotel ini. Aku melipat dan menyimpan gaun pengantinku kembali ke dalam kotak penyimpanannya. Acara resepsi pernikahan sudah selesai. Aku memutuskan untuk langsung kembali ke kamarku di hotel ini. Sedang Mas Rangga, kulihat masih bersedia menerima beberapa tamu yang masih mengajaknya berbincang. Tumpukan kado yang disusun di dekat ranjang tidak begitu menarik perhatianku untuk membukanya. Yang sangat kuinginkan sekarang adalah merebahkan tubuhku. Benar-benar melelahkan. Berdiri dan bersalaman dengan ratusan orang membuatku benar-benar ingin segera beristirahat. Aku mengambil handuk yang sudah disediakan, lalu pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan tubuhku kembali. "Zia, apa kau di dalam?" teriak seseorang. Tak lama, samar ku dengar seperti ada suara langkah kaki. Aku segera mematikan shower karena ingin mendengarnya lebih jelas. "Zia?" Ia mengulang kembali panggilannya. Aku yang masih berada di dalam kamar mandi langsung menjawabnya. "Iya, siapa di sana?" Aku langsung mengambil handuk dan mengintip dari balik pintu, melihat siapa yang sedari tadi mencariku. "Mbak Soraya." "Ada apa, Mbak?" Kulihat ia membawa setumpuk kado di tangannya. "Mau naruh ini saja di kamarmu. Sekalian Mbak mau pamit pulang," ucapnya. "Pulang?" tanyaku, karena yang ku tahu
Mbak Soraya juga memesan kamar untuk dirinya sendiri di hotel ini. Iya, Alisa minta tidur di kamarnya. Anak itu tak bisa tidur jika bukan di kamarnya, ujar Mbak Soraya beralasan. Karena tak bisa mencegahnya, aku akhirnya hanya bisa mengangguk saja ketika ia mulai pergi meninggalkan kamarku. Ku pandangi tumpukan kado yang tadi diletakkan Mbak Soraya di atas meja. Agak berantakan karena ia menaruhnya asal. Ku rasa ia buru-buru karena mungkin Alisa sedang merengek. Ku rapikan dengan menumpuknya. Ku taruh yang paling besar di bagian bawah dan mengurutkannya hingga kado yang paling kecil tergeletak di bagian atas. Satu buah kado mengusik rasa penasaranku. Nama dan kalimat yang tertera di kartu ucapannya membuatku menyipitkan mataku, memperjelas apa yang kulihat. Selamat menempuh hidup baru. Dari yang selalu mencintaimu, Kinanti. Kinanti? Astaga, mungkinkah Kinanti datang ke resepsi pernikahan tadi dan berada di antara para tamu undangan yang hadir? Siapa yang mengundangnya? Apakah Mas Rangga? Aku menelan ludah. Aku tak mengerti mengapa rasa gelisah terus mengantuiku setiap melihat atau mendengar nama itu. Ada rasa penasaran yang menyeruak di hatiku. Rasanya ingin ku buang kado dari Kinanti ini, tapi niat itu segera terhalang saat aku melihat Mas Rangga masuk ke dalam kamar. Kau belum tidur, Zia? Tanyanya sambil melepas sepatunya. Belum, jawabku. Buka saja kadonya kalau kau mau, sahutnya. Karena melihatku yang masih duduk di dekat tumpukan kado ini. Besok saja. Aku lelah, mau istirahat. Aku hanya merapikannya saja. Tadi Mbak Soraya meletakkannya sedikit berantakan karena ia buru-buru ingin pulang, jelasku. Mbak Soraya pulang. Wajahnya tampak terkejut. Dia tidak pamit padamu, Mas. Mbak Soraya tadi ke sini, membawa kado-kado ini ke kamar. Sekalian pamit pulang, karena Alisa memaksa untuk pulang, sambungku lagi. Ia hanya mengangguk saja. Aku masih menatap dan memegang kado dari Kinanti ini di tanganku. Haruskah aku menanyakannya pada Mas Rangga? Apakah ia tahu jika Kinanti tadi datang ke resepsi pernikahan kami? Meski ada rasa ragu, akhirnya ku beranikan diri untuk bertanya padanya. Mas, boleh aku bertanya sesuatu? Tanyaku ragu. Katakan saja, Zia. Apa kau yang mengundang Kinanti datang ke resepsi kita tadi, Mas? Ia langsung memandangku tajam. Raut wajah pria berusia 28 tahun itu langsung berubah. Kinanti, kau mengenalnya? Sorot matanya kini tajam padaku. Aku menggeleng pelan. Aku tidak mengenalnya, Mas. Maaf, jika kau tak suka, jawabku. Ia terlihat membuang nafas. Mata itu terpejam sesaat. Aku tidak mengundangnya. Dari mana kau tahu jika ia datang ke resepsi tadi? Mas Rangga balik bertanya. Aku berdiri, lalu berjalan menghampirinya. Kado itu lalu kuserahkan padanya. Ini, lihatlah, hadiah darinya untukmu. Meski tak mengerti, dengan wajah yang terlihat bingung, ia menerima kado berpita merah itu dari tanganku. Dahinya langsung berkerut ketika membaca kartu ucapan yang masih menempel di sana. Tak lama, ia mencabut kartu ucapan itu, meremasnya kuat, lalu melemparnya. Kau tak mengundangnya, tanyaku, meyakinkan diri. Aku tak mengundangnya, Zia. Wajahnya terlihat sangat kesal. Aku yakin ia tak berbohong. Mas Rangga berdiri sambil membawa kado itu. Tanpa membukanya lagi, ia lalu membuangnya ke kotak sampah. Gak dibuka dulu kadonya, Mas. Siapa tahu isinya barang kenangan kalian.
Aku meledeknya. Ia tak menanggapi ucapanku. Lelaki yang usianya terpaut 8 tahun dariku itu terlihat mengacak rambutnya sambil sesekali mengusap kasar wajahnya. Maaf mas, jika aku salah bicara, sesalku melihatnya yang masih kesal. Ini bukan salahmu Zia, tak perlu minta maaf, jawabnya. Untuk sesaat kami berdua diam tak saling bicara, karena takut akan membuat suasana hatinya bertambah buruk. Aku pun memutuskan untuk tidur. Ku ambil bantal dan selimut, lalu memilih menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Tak lupa, ku jejer 2 buah guling di tengah-tengah ranjang king size hotel ini sebagai pembatas di antara kami. Aku mau tidur mas. Jangan coba memindahkan pembatas guling yang kubuat ini. Jika kau mau tidur, tidur saja. Tapi jangan menghadap ke arahku, ancamku. Selamat malam, ucapku sambil mematikan lampu yang berada di dekatku. Tak ku dengar suara balasan darinya. Sepertinya suasana hatinya menjadi buruk karena Kinanti. Seharusnya aku diamkan saja tadi. Tak usah aku tanyakan. Ada rasa sesal menggantung di hatiku kini. Aku menutup mataku. Ia masih diam, tak bicara apapun. Hanya sesekali terdengar helaan nafasnya saja. Baru sekitar 5 menit kemudian, terdengar langkahnya berjalan mendekat. Boom! Ia mengempaskan tubuhnya di atas ranjang ini, di sebelahku. Aku tak bereaksi, diam. Hanya nafasku saja yang mulai terasa tak beraturan. Aku mulai gugup. Zia, aku tahu kau belum tidur. Bisa kita bicara sebentar, tanyanya. Suaranya terdengar parau. Aku menarik nafas panjang sebelum menjawabnya. Tubuhku mulai terasa gemetar. Meski ia tak menyentuhku, tetap saja perasaan traumatik itu datang tanpa bisa kucegah. Iya, jawabku gugup. Tolong jauhi Kinanti. Aku tak ingin kau mengenalnya ataupun mencari tahu tentangnya. Aku langsung membuka selimut yang menutupi wajahku. Begitu mendengar ucapannya, kulihat pandangan dan wajahnya lurus menatap ke arah televisi yang berada tepat di hadapan kami. Apa ada masalah? Tanyaku bingung, karena tak biasanya Mas Rangga berkata serius seperti ini padaku. Jauhi Kinanti Zia. Ia mengulangi kalimatnya. Aku tak mengenal Kinanti mas. Aku memang penasaran dengan sosoknya, tapi aku tak berniat menjadi temannya, ungkapku. Ia menundukkan kepalanya. Tak lama, ia menatapku dalam, membuatku bertambah gugup. Dulu kau pernah bertanya, siapa wanita yang menjebakku pada malam itu? Wanita itu adalah Kinanti Zia, tuturnya. Aku sudah tahu mas. Mbak Soraya sudah menceritakannya padaku, sahutku. Kinanti bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Wanita itu menginginkanmu mas. Aku menyela perkataannya. Zia, aku sudah berusaha menghindar darinya. Bahkan aku sampai mengganti nomor ponselku karena tak ingin berhubungan lagi dengannya. Aku sendiri tak mengerti mengapa ia tiba-tiba muncul. Lanjutnya lagi, karena ia mencintaimu mas, potongku cepat. Aku tak mengerti mengapa aku bisa mengatakan hal seperti itu padanya. Mas Rangga diam saja, tak menanggapi ucapanku. Tak lama kulihat ia mulai menarik selimutnya. Tidurlah, aku tahu kau lelah. Selamat malam Zia, ucapnya. Aku pun menarik selimut kembali, berusaha memejamkan mata. Aku tak tahu, hanya saja firasatku mengatakan,
jika akan terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari. Kinanti, wanita itu, entah mengapa rasanya aku tak sabar ingin segera bertemu dengannya. Bersambung.